Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Destiani dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal karya Rudy Soherman untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Inggris. Dalam slide pertama ini kita akan membahas tentang siapa penelitinya dan apa latar belakang pendidikan mereka. Nama penelitinya adalah Rara. Dia adalah pelajar bahasa Inggris muda dari Indonesia. Sebuah studi kasus pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, Fitri, Ibu Rara, diminta untuk membacakan 5 cerita bahasa Inggris yang berbeda untuknya berdasarkan jangka waktu 4 minggu secara teratur. Kisah-kisah ini diberikan sebagai media agar anak mendapatkan masukan yang dapat dipahami. Datanya adalah diambil dari jurnal harian yang ditulis oleh ibu dan semi terstruktur wawancara yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Hasilnya menunjukkan bahwa anak mampu mengikuti alur cerita dan mampu memahaminya. Ceritanya juga membantu anak memperoleh beberapa kosakata bahasa Inggris dan ucapan tetap secara resmi. Dan siapa saja yang menjadi subjek dalam penelitian ini? Ada 4, yaitu anak-anak, guru, orang tua, dan anak muda. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah anak-anak. Dalam penelitiannya, dia mengatakan bahwa anak-anak mampu memperoleh bahasa kedua jika mereka menguasainya secara ekstensif, terlibat dengan bahasa itu pada tahap awal kehidupan mereka. Hamilton 2014. Sesuai dengan ini, temuannya, banyak jenis penelitian telah dilakukan untuk membuktikan bahwa pembelajaran bahasa di usia dini membantu kemanjuran perolehan. Anak-anak dapat belajar dan memperoleh bahasa tersebut jauh lebih cepat dibandingkan remaja atau orang dewasa. Dipercaya juga bahwa anak-anak merupakan partisipan yang aktif perolehan bahasa mereka. Pola bahasa mereka dipelajari dalam konteks sosial saat mereka berinteraksi dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perkembangan kosakata mereka dalam bahasa lebih maju pada anak-anak yang sering terpapar berbagai cerita. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak kecil secara alami senang mendengarkan cerita yang dibacakan atau diceritakan, terutama mereka yang belum bisa membaca. Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam program pendidikan itu, pemanfaatan storytelling menunjukkan banyak perilaku positif yang terkait literasi. Siahan 2012. Cerita membaca dapat meningkatkan keterampilan mendengarkan, pengembangan kosakata, dan peningkatan kemampuan mengatur pemikiran naratif anak-anak. Sejalan dengan itu, cerita sebagai salah satu jenis teks sastra sudah baik model bagi anak-anak untuk merangsang perkembangan pribadi mereka dan juga memfasilitasi untuk berkontribusi untuk pengayaan budaya dan bahasa pembaca. Membacakan cerita sebelum tidur akan lebih bermanfaat bagi anak kecil jika memanfaatkan cerita bertingkat pembaca. Cerita-cerita tersebut dibagi berdasarkan tingkat kesulitan pembelajar atau pembacanya, mampu memilih cerita sesuai tingkat pemahamannya. Ide ini akan memicu keingintahuan peserta didik serta motivasi untuk lebih banyak mendengarkan atau membaca buku lain yang sejenis. Membaca atau mendengarkan cerita bukanlah suatu beban, melainkan suatu kegiatan menyenangkan bagi mereka. Itu proses mengambil bahasa target, seperti kosakata baru dan struktur tata bahasa diperoleh secara alami, sama seperti bahasa ibu diperoleh. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Yang saya tangkap dari jurnal yang saya baca itu, penting juga bagi orang tua atau guru untuk memainkan peran penting dalam bahasa anak-anak perolehan. Orang tua atau guru merupakan model yang tepat bagi pembelajar L2 dalam memperoleh hal tersebut. Bahasa. Phillips and Stern 1986
Oleh karena itu, hal ini menjadi hal yang lumrah dilakukan banyak orang lakukan, dan ini adalah metode yang terbukti untuk mengajar, membaca, dan mengembangkan keterampilan komunikatif mereka bahasa asli. Sejalan dengan Delight dan Board, Whitehurst dan Pauldes, Mancaca berpendapat bahwa membaca buku bergambar kepada anak yang masih kesulitan memahami kata dalam L1, mereka secara teratur memiliki banyak keuntungan linguistik. Mereka umumnya membangun cakupan kosakata yang lebih luas, keterampilan pemahaman yang lebih baik, dan kemampuan yang lebih besar untuk itu menceritakan kembali pengalaman mereka sendiri dengan cukup sistematik. Cerita bahasa Inggris yang dibuat sengaja untuk anak-anak. Mereka berisi banyak gambar berwarna yang memungkinkan menarik anak-anak untuk membacanya atau setidaknya melihatnya dan membantu mereka memahami alur cerita. Selain itu, kata-kata dan frasa bahasa Inggris biasanya diulang-ulang. Cerita-cerita itu dan kebanyakan di antaranya adalah kata-kata yang berfrekuensi tinggi. 3 cerita sebelumnya terdiri dari 100 hingga 150 kata. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk menyelesaikan membacanya. Temuan dalam penelitian ini adalah penerapan membaca cerita pengantar tidur seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sang ibu diminta untuk menuliskan kata bahasa Inggris apa saja yang diucapkan putrinya dan berbicara kapan saja untuk memberikan kesempatan berinteraksi dengannya. Dia juga diminta untuk menuliskan tanggapan putri terhadap cerita berbahasa Inggris yang dibacakan. Ada 30 halaman jurnal yang mewakili setiap hari selama periode cerita berbahasa Inggris yang dibacakan. Ada beberapa poin penting dari jurnal yang bisa ditarik dan dianalisis. Subjek mula-mula tertarik pada cerita karena warna, desain, dan sebagainya. Ibu diberi 3 cerita berbeda. Di antara ketiga cerita tersebut, anak cenderung memulai cerita pengantar tidur dengan melihat yang paling menarik, seperti yang diungkapkan ibu pada jurnal sebelumnya. Ini adalah program yang dilaksanakan di bawah ini. Data minggu pertama, kutipan 1. Kesan ibu sebelum acara kisah cerita putriku, aku sering membacakannya cerita dalam bahasa Indonesia. Saat aku memberitahunya bahwa aku akan membacakan untuknya beberapa cerita berbeda tetapi mengubah bahasanya ke bahasa Inggris, dia cukup tertarik pada saya. Saya menunjukkan kepadanya 3 cerita berbeda dan membiarkan dia melanjutkan ceritanya yang dia inginkan. Dia memilih raksasa nakal. Menurutku, dia memilihnya karena itu fitur visual dan ukurannya. Sang ibu juga mengungkapkan pengalaman pertamanya saat membacakan cerita berbahasa Inggris untuk anak perempuannya. Dia mengatakan bahwa putrinya pada awalnya tidak terlalu tertarik dengan cerita tersebut. Anak itu hanya melihat pada gambar untuk memahami alur cerita. Anak itu bahkan memintanya untuk membaca ulang cerita tersebut dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dia berjuang cukup keras dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk membaca cerita. Ini terjadi masing-masing selama 3 hari seperti yang dia nyatakan di bawah ini. Pelajaran penting yang saya dapat dalam jurnal penelitian ini adalah anak-anak mampu menguasai 2 bahasa jika dikenalkan dengan bahasa Inggris sejak dini. Sebaiknya anak dibiasakan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh ibunya, baik itu cerita dongeng untuk pengantar tidur, agar mereka mencerna apa yang didengarnya dan mudah mengikuti bahasa baru yang didengarnya setiap hari. Baik orang tua maupun guru juga harus berpartisipasi dalam program ini agar dapat mendukung anak menguasai 2 bahasa sejak dini. Generasi muda juga perlu menguasai 2 bahasa. Bagi generasi muda yang menguasai 2 bahasa, tidak perlu terlalu fokus membaca dongeng. Contohnya generasi muda di Australia. Mereka dikatakan bisa berbahasa Inggris karena lingkungan pendidikannya.
yang tentunya berarti generasi muda bisa terpapar bahasa Inggris karena lingkungan dan masyarakatnya juga berbahasa Inggris, dan karena hal itulah mereka akan terbiasa berbicara dengan dua bahasa. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah pengucapan dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.